Welcome to Hustle Mind. Now we're going to dive into the journey of local shoes. Mulai dari bisnis, pembuatan sepatu dari potongan kulit hingga jahitan, sampai menjadi karya elegan di setiap langkahnya. Welcome to Gino Mariani. Tapi by the way ini it's a really nice store di GI ini sekarang. Terima kasih. Tapi gimana Gino ini bisa sampai 30 tahun ya? Sampai tahun ini berarti 30, tahun ke-30-nya. Ya. What story? Sebenarnya kalau cerita awalnya itu kita start di tahun 95. Jadi total sebenarnya di bulan ini sebenarnya kita merayakan 30 tahun. Oh nice. Jadi cerita awalnya itu mungkin dulu sepatu kita tuh memang terkesan apa ya? Mungkin zaman dulu juga 95 tuh tipe sepatunya memang lancip-lancip, mancung ke atas, terus bentuknya old lah mungkin ya. Kita terus coba untuk membuat sesuatu yang buat anak muda, yang young juga. Terus waktu itu diterima ketika perubahan itu sepatu, desain sepatunya. Dan juga mungkin yang kedua ketika kita pertama masuk online. Sekitar tahun 2011 ya. Kita masuk dulu namanya Zalora, itu kita coba pertama kali sepatu kita tuh sepatu kulit yang mungkin hitungannya paling mahal ya, 1,5 waktu itu. Jadi pertama masuk dan sukses juga. Dan yang ketiga mungkin ceritanya ketika kita membuka, bahasanya mungkin dulu butik ya. Jadi bukan on store, bukan toko, bahasanya dulu butik. Kita pertama kali buka itu ya 3 titik balik itu sih yang menurut saya Gino mulai dikenal. Terus juga nyasar market yang baru, sama kita hadir berupa fisik di butik-butik gitu. Berarti kalau di sini yang bekerja disebutnya apa nih Mas? Ini sebenarnya pattern maker, pembuat pattern pola. maker. Ya, jadi ini kita memang lagi proses buat pola, kurang lebih nanti akan seperti ini dalam 2 dimensi. Jadi pertama itu kita buat flatnya, versi flatnya, jadi rata dulu di kertas. Dari rata ini kita terjemahin ke bentuk 3D, 3D di cetakan ini. Jadi seperti kayak kita membungkus cetakan ini untuk nanti akhirnya siap untuk bentuknya kayak sepatu. Oh, jadi kata ini proses pertama lah biasanya. Betul, proses pertama. Biasanya berapa lama untuk pembuatan patternnya dulu? Patternnya itu sendiri kalau misalnya yang benar-benar baru bisa berapa lama ya Pak? Dari Baru bisa begini sampai ke jadi gitu, Pak. pattern aja dulu ya. Pattern dulu. Itu sehari. Satu hari. Sehari. Karena biasanya trikinya adalah kalau polanya banyak. Iya. Jadi misalnya dari pola ini sendiri pun kalau kita pecah pola bahasanya ya. Jadi ini tuh akan dilepas, akan nanti ini posisi polanya sendiri, ini sendiri. Jadi kalau misalnya udah digabungin tuh polanya banyak. Bukan dalam satu part ini. Ini hanya membuat visualisasinya di 3D nantinya. Contohnya mungkin ini gambar yang kita pengen. Nanti ini adalah proses pertamanya buat dulu pattern seperti ini dan dijadikan seperti ini. Kita cukup berbangga lah karena ini brand lokal ya. Tapi sebenarnya kan di Indonesia nggak cuma brand lokal yang ada ya, brand internasional, global juga datang. Tapi apa diferensiasinya sebenarnya sepatu Gino dengan sepatu yang lainnya? Di Gino Mariani itu kita punya teknologi sendiri, Mbak. Kita ada namanya CloudTech. Kita di insole, teknologi insole kita CloudTech. Itu jadi unique selling point kita. Yang kedua juga kulit kita itu mungkin kita bisa bilang berbeda sama kulit yang lain. Kita tipenya punya sendiri namanya full grain leather. Itu full grain leather itu kita pakai memang kulit yang udah kualitasnya terbaik. Dia breathable juga, makin lama dipakai makin bagus. Jadi memang pemilihan kulit kita juga istilahnya nggak gampang ya. Maksudnya carinya benar-benar yang terbagus, sama ya itu tadi insole, sama model kita mungkin ya boot sama moccasin. Jadi dua kategori sepatu ini yang menurut kita jadi yang mewakili Gino Mariani, model yang memang kita selalu produksi menjadi best seller juga dan selalu disukain pelanggan. Apa yang pengen ditampilin sih sebenarnya? Karena kan tadi Mas juga sempat sebut kalau ternyata tahun 2011 ini jadi sepatu kulit yang termahal lah di zamannya. Nah kalau sekarang apakah the exclusivity itu masih tetap dibawa? Exclusivity tetap, karena kita tuh selain yang tadi model moccasin kita tuh sebenarnya jadi pembeda dan jadi eksklusif juga menurut kita adalah kita artisan craftsmanship. Jadi model moccasin kita itu buatan tangan. Jadi benar-benar dibuat oleh tangan, nggak dipakai mesin. Si modelnya itu memang bagian depannya itu mungkin
akan terlihat tidak sama, tapi itu memang yang menunjukkan Bahwa itu dibuat oleh tangan. Iya, Betul. Jadi rajutannya itu benar-benar oleh handmade, benar-benar tangan manusia, bukan mesin. Konsepnya Untuk grading. untuk grinding Ya. dan semuanya mesin. Semuanya mesin. Jadi ini sebenarnya lebih ke size 36 pasti berbeda sama size 37. Iya. 37 men sama ladies beda. Iya. Nah di sini adalah proses menerjemahkan size-size tadi. Jadi kalau misalnya di sini benar-benar kayak misalnya contoh gambar ini, nanti kita akan lihat gimana sih perubahannya sampai ke size-nya berbedanya berapa jauh. Ini benar-benar harus presisi, karena kalau misalnya nggak presisi itu pasti akan balik lagi ke fitting nanti. Sepatunya harus dipakai atau tidak. Jadi ini ya semua di sepatu sih krusial ya prosesnya, karena makanya dia juga banyak produksi. Nah dari sini itu nanti tetap outputnya adalah 2 dimensi. Masih 2 dimensi outputnya. Jadi masih pattern juga, tapi udah ke yang tadi 36 37. Ukuran ya, disesuaikan. Oke. Ini ruangan kita untuk tes di lab. Jadi di sepatu kita itu untuk kulit, untuk semua material kita harus tes dulu apakah udah sesuai dengan kayak DNA, kualitasnya. Terus apakah kita harus reject, apakah ini pass. Ini juga salah satu yang penting untuk prosesannya. Ini pertama ada mesin light fastness, jadi memang ini fungsinya untuk simulasi kena matahari. Bahkan nanti warnanya luntur atau tidak. Untuk kulit ya berarti ya. Kulit, sol juga sama. Ini tes supaya si kulit yang kita akan pakai ya mas ya. Iya, Jadi kena sinar matahari apakah dia warnanya memudar atau tidak. Jadi ada proses tes sendiri. Dia melalui ini, kalau misalnya tesnya seperti apa ya warnanya sudah berubah. Jadi kalau misalnya warna berubah, kita akan lihat kembali apakah material ini catnya luntur, apakah kita harus perbaiki, harus seperti apa, harus melalui lab tes ini. Ini biasanya nih setelah sepatu jadi itu kita harus measure pengerjaan lem, outsole ke upper. Bagian atas itu sudah baik. Sudah baiknya seperti apa? Kalau misalnya sepatunya jadi sih lem pasti kuat kalau dilihat visual. Tapi tetap kita lakukan tes apakah setelah ini kurang lebih 300.000 ke 300.000 putaran atau ini muter lagi selama 300.000 flat cycle. Jadi once ini nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oh lemnya kuat, ini pass. Kita lolos. Jadi harus kita cek dulu, Pak. 100.000 kita cek. Apakah semua sepatu harus Iya, harus. Semua ya? Jadi tapi mungkin misalnya sepatu ini ada 2 colorway, mungkin hanya 1. Tujuannya sebenarnya biar karena dia treatmentnya kan sudah sama sebenarnya. Tapi kalau misalnya berbeda sepatu, ya kita tes. Gino Mariani ini hampir saya bisa katakan 90% ke atas itu produknya kulit. Kulit dari hewani ya. Mungkin udah lumrah kulit banyak yang pakai sapi, banyak pakai domba gitu. Nah, kita pengen membuat hal ini sebenarnya untuk lebih membuat nyaman pelanggan. Jadi sebenarnya kalau misalnya hal ini sendiri karena kita produknya adalah kulitnya adalah hewani, ini kita yakini bahwa membuat sertifikasi ini udah pasti lebih membuat produk kita kualitasnya tentunya harus bagus karena proses sertifikasi halal ini juga sebenarnya nggak sebentar, Mbak. Jadi kurang lebih kemarin kita memakan waktu 6-7 bulan. Prosesnya itu bahkan dari sepatu sampai jahitan sampai dus itu semua dicek. Bahkan sampai lemnya pun dicek. Apakah dia punya chemical yang mengandung non-pork dan segala macam. Jadi memang ini penting buat kita sebagai produk. Jadi diferensiasi juga, Mbak Sandra. Jadi kita dibilang menggrab pasar baru yang muslim itu udah otomatis. Iya benar. Ya, pasti satu yang positif buat kita juga, tapi kita pengen customer ini memang nerima atau mendapatkan produk ini udah yang pasti aman dan nyaman. Selain nyaman, kita juga mau memastikan produk kita juga aman. Tapi kalau si Gino ini Mas, apakah sudah banyak juga collab dengan brand-brand luar mungkin? Karena kan aku lihat juga penghargaannya cukup banyak ya, baik dari pabrik, baik dari sepatunya sendiri, modelnya sendiri itu gimana Mas? Ya, penghargaan yang kita dapat itu karena kita punya konsep factory kita tuh pabriknya right at the first time. Jadi kualitas bagus sudah pasti, yang kedua ketepatan waktu. Jadi memang 2 hal ini yang mungkin kita lihat sebagai trigger ya dari brand-brand tersebut untuk
kasih penghargaan ke pabrik kita, sama tentunya kualitas sepatu gitu. Jadi selain itu, dua itu, yang ketiga juga kita tuh produksi sepatunya tuh bisa jutaan pasang, Mbak. Jadi selain cepat, kualitasnya udah bagus, juga jumlah mass production-nya pun banyak. Nah, dari tiga hal itu sebenarnya yang menurut saya bisa menginspirasi juga Gino Mariani as a brand. Jadi kita tidak hanya kualitas juga, tapi hadir tepat waktu. Kita juga memastikan artisan atau tim kita di toko, di online, ketika ada permintaan langsung dibalas. Jadi kita lebih ke timing udah pasti, kualitas produk juga udah pasti, sama yang ketiga ya tadi kita juga udah memastikan brandnya juga udah pasti bagus. Nah, ini sepatu kita yang sedang lagi jalan produksi. Ini nanti proses cutting ini adalah gimana si pola-pola kulit ini dibuat dari satu lembar kulit. Dari lembaran panjang ini biasanya kalau terlihat mungkin di sini ada warna putih. Nanti putih ini adalah yang menandakan potongan-potongan kulitnya. Sudah presisi, sesuai yang tadi sudah grading, sudah dari pola awal, jadi sampai jadi sepatu. Skiving ini sebenarnya lebih ke treatment atau step untuk menipiskan kulit. Ya, jadi beberapa bagian kulit seperti yang ujung-ujung itu kita harus dijahit. Jadi kalau misalnya tebal, biasanya hasilnya nggak maksimal. Jadi kita biasanya ditipisin supaya jahitannya bagus. Mempermudah juga mempermudah ya. juga. Nanti proses pengerjaan sepatu udah ketika bentuknya 3 dimensi. Sesuai kalau misalnya teman-teman lihat di sini artisannya semua sudah pakai pin Gino Mariani. Jadi ini sebagai wujud Gino Mariani untuk tetap menjaga sertifikasi halal, karena di Oktober 2022 kita sudah tersertifikasi halal. Jadi artisan atau perajin yang mengerjakan kita tandai dengan menggunakan pin. Jadi mereka berkomitmen, berkontribusi untuk selalu menjaga SOP-nya, dan nanti bisa lihat di posternya. Jadi ini sangat penting buat Gino Mariani, dan tentunya untuk nanti sepatunya dipakai untuk pelanggan. Jadi prosesnya ini sebelum sewing, ini mungkin nanti prosesnya adalah jahit lem dulu. Gluing dulu ya. Ya, gluing dulu. Ini prosesnya ada lapisan luar, ada kulit ditempel dulu. Nanti cocokin sama bentuk solnya, apakah sudah match atau enggak. Lalu kalau misalnya sudah lemnya sudah selesai, kita langsung ke tahap sewing atau jahit yang tadi. Gitu. Sudah ditempel outsole dengan bagian kulitnya. Jahitannya sesuai yang sudah di pattern atau dikasih tanda pola. Nanti di sini ini juga punya peranan penting ya, karena kalau jahitan yang miring-miring juga tentunya hasilnya nanti nggak akan maksimal. Jadi ini proses sewing. Prosesnya tapi pakai mesin ya kalau yang untuk sewing ini ya Mas ya? Sewing ini harus pakai mesin karena memang jahitan yang bawah itu kan harus lebih lurus, bukan rajutan. Berbeda. Kalau misalnya ini jahitan yang versi bawah. Nah, rajutan ini sebenarnya yang keunggulan Gino Mariani. Jadi kita rajutnya pakai menggunakan tangan. Ini artisan-artisan kita. Di sini juga kita melakukan sewing. Nah, jahitan menggunakan tangan. Jadi ada tipenya namanya off last. Jadi off last itu tidak menggunakan cetakan atau tidak menggunakan shoe last. Jadi kita jahitnya langsung tidak menggunakan cetakan seperti ini, langsung dijahit saja. Dan semuanya pakai tangan manusia. Tangan manusia, betul. Ini benangnya juga sendiri beda sama benang yang tadi pakai mesin. Jadi dia karakternya lebih tebal. Karena tujuannya dia menahan dan memang bagian atas ya. Jadi dia untuk ketebalannya sendiri memang harus berbeda dan ada finishing. Jadi supaya benangnya itu nggak gampang keriput, apa sih namanya? Kalau misalnya yang kayak berbulu gitu loh. Jadi bisa benangnya berbeda. Kalau Gino sendiri ada berapa model Mas? Kalau tadi kan aku lihatnya ada sepatu, tas juga, perempuan laki-laki ada berapa sih Mas? Kalau bisa dibilang kalau sebagai brand fashion di retail itu kita hampir semua tipe kategori ada. Boots ada, formal ada, sneakers ada, casual ada, dan tasnya pun kita di men ada backpack, ada sling bag, ada clutch, ada juga duffel bag yang gede yang buat travel. Untuk ladiesnya kita ada handbag, ada semua udah ada. Sama leather goods yang kecil kayak buat lanyard juga kita ada, terus dompet,
sebenarnya kalau dibilang kategorinya udah lumayan banyak sih Mbak. Iya ya, Karena kita juga balik lagi tadi mendengar pelanggan, karena mungkin dulu awalnya di Gino Mariani dikenal sebagai sepatu untuk cowok, tapi berkembangnya jalan ya memang cewek, apalagi cewek konsumtif belanja, kita juga mau targetin itu juga, sama aksesoris-aksesoris juga ya memang nggak dipungkirin ini laku juga sih Mbak. Oh, jadi emang memenuhi semua keinginan, kebutuhan konsumen Dari ya? konsumen. Gino ini sebenarnya apa sih Mas yang dicari? Apakah karena Gino conscious, sustainable atau apa sebenarnya? Oke, kalau dari kita mungkin nggak serta-merta brand yang benar-benar sustainable, artinya vegan, All greens. all green ya. nggak. Jadi kita sebenarnya mungkin dikit ya Mbak. Maksudnya hal-hal yang kita lakukan juga concern mengenai itu. Contohnya apa? Mungkin kita bisa bilang kulit ini kan sebenarnya sustainable Mbak. Dalam artian bisa dipakai lama, Betul. waste-nya nggak ada. Terus juga dari kita di pabrik sendiri di sepatu Mas Idaman ini kita menggunakan ada namanya sistem yang memang pemotongan kulitnya pun waste-nya agar tidak banyak. Jadi benar-benar dalam satu lembar kulit itu pemakaiannya semua kita pastikan kepake. Efisien lah ya. Efisien, waste-nya juga nggak terlalu banyak. Dari dus ya, mungkin kita dus sepatunya pun kita sudah pakai yang recycle. Mungkin bukan pembenaran lah ya, karena memang kita pun melakukan, kita juga concern seperti hal itu, karena kalau dari kulitnya sendiri misalnya misalnya beberapa brand kan ada yang tidak menggunakan kulit asli, itu malah menurut kita kurang sustain ya, dalam artian materialnya apakah benar-benar ramah lingkungan ya, nggak tahu. Cuman kalau dari kita memang kulit tujuannya memang sepatunya dipakainya bisa tahan lama, kulitnya nggak waste juga, jadi memang lebih ke value kalau kulitnya ini memang bisa bertahan lama. Ini merupakan keunggulan Gino Mariani juga, ini insole Proutech kita. Nah, bisa dilihat di sini insole kita tuh breathable. Iya. Untuk punching hole-nya kita masih menggunakan tangan. Jadi ini dilakukan punching hole seperti ini supaya sirkulasi udaranya tetap baik. Oh, jadi makanya dia dibolong-bolongin dibolongin. gitu ya. Apakah tembus air? Enggak, karena setelah ini lapisannya masih banyak lagi. Oke. Jadi ini lebih ke sirkulasi udara ketika memakai sepatu, tetap kaki menyerap keringat, dan ini kulit asli. Oh, oke. Bahkan dari Ini insole kita. insole-nya aja udah kulit. Ya. Line ini semuanya udah assembling, udah proses siap untuk jadiin sepatu. Jadi ada yang dipanasin, ada yang didinginin. Ada 2 mesin conveyor namanya. Di sini ada proses untuk ngelihat lemnya apakah sudah oke, apakah sepatunya bentuknya sudah bagus. Nanti ada step ini lanjutan mesin-mesinnya ada yang pendingin, ada pemanas. Oh, oke. Setelah itu kita lanjut. Ini proses tadi setelah lasting. Jadi ini adalah mesin namanya setting box. Jadi setting box ini sebenarnya lebih ke membuat atau bentuk kulitnya lebih bagus lagi. Jadi shape-nya lebih kuat, karena kalau misalnya tidak melewati proses ini ada resiko untuk kulitnya nanti mengkerut. Jadi ini agak prosesnya sebenarnya kalau misalnya ini panas banget. Jadi proses pemanasan sebenarnya. Betul, disimpan di dalam beberapa waktu untuk nanti setelah keluar hasil kulitnya jadi lebih strong ya, lebih kuat kulitnya untuk pemakaian jangka panjang juga. Namanya setting box. Setting box. Ini nanti, nah ini udah proses untuk nempelin outsole. Nah ini ditandain dulu biasanya dari yang seperti ini masih lasted upper, masih bagian atas aja, tapi bawahnya sudah siap. Iya. Nanti ini udah ditandain untuk nempelin outsole-nya. Udah mulai ya 80% udah mau jadi sepatu. Iya betul, udah kelihatan bentuknya. Setiap stepnya harus dilihat apakah bentuknya itu kita perlu buffing lagi, ini lebih ditipisin lagi karena ini untuk nempel ke material baru atau outsole. Jadi kulit sama karet itu perlu dicek kembali apakah shape-nya udah pas atau enggak. I see, oke. Lanjut, udah setelah itu kita udah ditandain lemnya. Nah di sini proses lem outsole ke upper. Oh, berarti yang dari situ itu belum dilengket? Belum, cuma ditandain doang. Cuma ditandain aja, oke. Nanti akan dicek presisi atau enggak. Kan kalau udah presisi, baru nanti lanjut. Ya artis tersebut ngecek, oh ini masih kurang, dia tambahin, dia skiving, dia buffing lagi. Kalau sudah oke, prosesnya nempel ke outsole. Oke, ini penempelan ya berarti ya. Nah, setelah ditempel, ini ada mesin press juga. Jadi tetap kita press lagi untuk memastikan nanti lemnya ini nggak hanya sekedar pakai tangan, tapi di-press lagi. Karena kan sepatu untuk pemakaian lama. Jadi memang mesin press ini sangat berpengaruh. Setelah beres ini, didinginkan kembali, dipanasin lagi, dicek lagi apakah nanti lemnya sudah pas atau sepatu bentuknya sudah oke.
Nah, di sini Jadi kita nih. sudah attach atau sudah pasangin talinya. Oh, udah jadi Gitu. sepatu ya kalau Udah ini jadi ya. sepatu, betul. Tapi memang belum di treatment kulitnya. Jadi lebih ke kulitnya apakah dilihat masih doff, masih dull, masih ada kurang misalnya ada kurang kerapihan. Ini nanti kita ke tahap finishing. Oke. Ini yang dinamain kita udah prosesnya namanya coloring gradasi. Oke, kalau Jadi beberapa di warna Gino Mariani, ini best seller kita juga. Iya. Jadi memang warnanya kita pengen menghasilkan warna yang memang tidak hanya satu warna, tapi ada yang bagian lebih gelapnya, ada shading atau ada gradasi lah. Kita nyebutnya patina. Jadi patina ini sebenarnya memang dari pelanggan atau customer Gino Mariani memang suka sepatu seperti ini. Kesannya vintage tapi tetap eksklusif. Iya, betul. Nah, untuk beberapa sepatu kita yang hitam, ini tetap dibutuhkan treatment untuk finishing atau polish. Iya. Jadi kalau kulit itu kadang memang setelah dijadikan sepatu itu warnanya belum keluar. Nah, kita menggunakan polish, ini polishnya sendiri untuk kayak semir lah. Iya. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya pasti lebih berbeda sama sebelumnya. Penampilan kulitnya lebih bagus, lebih keluar warnanya. Ini udah kayak semir tapi kayak namanya brushing. Ini sebenarnya kayak bulunya sangat halus. Jadi ketika muter dia warnanya akan keluar. Brushing ini ada sedikit kita tambahkan wax. Kayak ya supaya membuat warnanya jadi lebih keluar. Oke, lanjut. Ini udah mulai cek sepatu terakhir. Di sini kita lihat nanti ada artisan kita yang akan ngelihat apakah insole-nya udah pas. Jangan sampai kebalik insole 40 untuk size 41. Apakah kiri kanannya sama, solnya apakah kebalik, ini akan dicek ulang, akan dilihat lagi finishingnya udah oke atau belum. Lalu di sini sudah menuju akhir finishing. Wah. Ini akan sudah ditempelin tali, dicek kembali. Terus apakah kiri kanannya sama, apakah presisi kiri kanannya Iya. udah untuk siap dimasukin sepatu. Dus sepatu maksudnya. Nah, ini dus kita. Oh, nice. Ini juga kita mau highlight teman-teman. Jadi nyambung ke Gino yang sudah halal juga kita sekarang di box kita juga sudah ada sertifikat logo halal. halalnya ya. Ini jadi kita masukin ke tiap box yang kita produksi sekarang. Ada kodenya juga. Jadi kalau misalnya customer mau ngeliat halalnya logo doang kali, enggak. Kita ada ID-nya di sini. Bisa dicek jadi ya? Bisa dicek di situs. Untuk ngebungkusnya pun kita nggak asal-asalan, Iya. Mbak Sandra. Jadi tetap dilihat tisunya seperti apa, lipatan tisunya kiri ke kanan, kanan ke kiri itu juga kita jaga supaya kualitinya bagus. Nah, prosesnya seperti ini. Ini recycle dari apa, Mas? Bahannya aja sih, Bahan recycle-nya. recycle ya? Nah, ini bisa dibuat lagi kalau nggak salah. Jadi kita pemakaian ini kalau misalnya pun dibuang, misalnya dihancurin lagi juga bisa dipakai. Oh, oke, ngerti. Dan yang kayak plastik Ramah zaman lingkungan sekarang gitu jadinya. ya. Iya, ramah benar, lingkungan. susah terurai gitu ya. Iya. Kalau yang sekarang. Ada nggak, Mas, sesuatu yang secara realitas sebenarnya bisnis itu nggak seperti itu? Biasanya apa habit-habit dari entah itu lokal brand atau mungkin orang-orang yang pernah konsultasi sama Mas Agus ya untuk memulai bisnis, tapi sebenarnya realitanya nggak segampang itu mungkin. Ada nggak, Mas? Kalau misalnya bisnis sepatu itu gampang, dibilang gampang, saya bisa bilang juga nggak gampang. Tapi dibilang susah juga nggak susah. Karena mungkin beberapa tahun sebelum ada sosmed mungkin oke, susah. Tapi sekarang menurut saya sosmed ada di mana-mana. Ya. Semua brand lokal bahkan yang mau terkenal tinggal TikTok juga bisa jualan. Misalnya disebut realitanya, oh sekarang susah saingannya banyak. Ya itu dari dulu juga saingan banyak. Tentunya apalagi sepatu yang umum. Kalau realitanya yang memang dibilang Gino Mariani realita apa nih yang misalnya itu gampang tapi ternyata enggak. Mungkin lebih ke bagaimana kita menerjemahkan apa yang dibilang pelanggan. Misalnya mereka suggest tertentu itu sangat susah buat kita. Kadang beberapa nggak bisa instan, kita langsung oke, di bulan depan kita buat. Ternyata nggak segampang itu karena balik lagi apakah itu mewakili semua pelanggan, apakah cocok dengan brand DNA-nya kita. Jadi memang disebut susah enggak, gampang juga, tapi disebut gampang juga ternyata enggak segitu gampangnya juga. Kalau untuk anak-anak muda kayak, ya misalnya anak-anak muda yang mungkin memulai bisnis, termasuk bisnis sepatu juga ya Mas. Ya. Apa sih insight dari Gino yang mungkin Mas sebagai seorang yang nge-handle juga, hands-on juga ke Gino, yang bisa dikasih untuk sebagai lokal brand tadi untuk bisa bersaing lah baik di lokal dan di internasional? Kalau di Gino Mariani ini saya melihat kalau kita tuh satu yang pasti itu kita mau belajar ya Mbak. Oke. Jadi mau melihat di mall ada apa,
di tren ada apa, di customer itu bilang Gino seperti apa, itu kita sangat aware dan itu kita pakai untuk belajar, itu udah pasti. Selain itu juga kita harus apa ya, tahu misalnya customer di Papua, di Kalimantan, di Sumatera gitu, mau dong Ginonya, atau misalnya DM ke kita kadang, mau dong Gino Mariani di toko kita atau misalnya di kota kita gitu. Itu kita sangat-sangat concern. Mungkin mensuggestnya lebih ke mendengar pelanggan juga penting. Terus juga mau belajar. Intinya mungkin yang saya tahu kalau lokal brand itu idealis ya. Idealis penting, tapi tetap kita di zaman sekarang mungkin kita bisa lihat kalau misalnya yang yang brand kalau misalnya udah bisa ngedengar pelanggan itu udah pasti yang utama sih. Ini final check sebelum masuk ke pengiriman ya Pak? Ya. Sebelum masukin packing, sebelum X-ray. Jadi ini pengecekan. Jadi kalau di kita tuh banyak banget ceknya. Iya benar. Beberapa kali beberapa layer. QC-nya. Nah, contohnya ini sepatu kita ini di ruang inspeksi akan dicek sama tim di sini. Dari confirm sampel. Jadi misalnya ini adalah sepatu yang kita sepakati bersama untuk jadi contoh. Apakah hasil produksinya udah sama atau enggak? Jadi kita checking lagi, apakah warnanya sudah oke, talinya sudah oke, semua aspek akan kita cek. Nah biasanya semua produk yang akan mau dikasih ke toko, kita akan lewat sini dulu. Semua pasti lewat ruangan ini dulu. Jadi nggak bisa setelah produksi yang tadi langsung dikirim ke toko, nggak bisa. Harus pasti lewat ruangan. Di sini lagi ya. Ini kita sekarang di ruangan X-ray, jadi ini sebenarnya tahap terakhir. Di sini itu kita akan final check apakah di sepatu kita itu akan ada paku, metal, atau misalnya yang dapat mempengaruhi nanti pelanggan kena kaki atau segala macam. Jadi ini final check, nanti untuk detailnya akan lihat dari prosesnya, tapi ini adalah untuk memastikan sepatunya aman. Misalnya ketika ada proses sebelumnya yang menggunakan paku, itu pakunya masih ada. Nah itu kita consider sebagai sesuatu yang failed dan nanti akan ke-detect di sini. Ini tempat selanjutnya setelah X-ray kita namain ini adalah tempat untuk sebelum kita kirim ke gudang. Ke gudangnya Gino Mariani. Jadi ini masih di factory kita. Jadi ini juga kita sudah tahap akhir. Maksudnya ini udah di packing semua. Tiap dusnya ini udah include sepatu-sepatu yang akan dikirimin. Modelnya sudah sesuai artikelnya. Jadi setelah ini udah siap untuk pengiriman. Nah, ini pun sebenarnya kita melalui tahap di sertifikasi halal juga nggak bisa main-main. Jadi jarak dari dus ke dus juga diperhatikan. Temperatur dari gudangnya sendiri ada standarnya sendiri. Nah, ini coba kita sudah mulai dari Oktober. Jadi penyimpanannya tetap rapi, tidak berantakan, tentunya tetap menjaga kualitasnya Gino Mariani. Bahkan nanti mungkin sampai mobil yang bawa atau truk yang bawa juga pasti ya. Mobil yang dibawanya pun kita waktu itu waktu mendaftarkan mobilnya perlu terdaftar juga. Dia tracknya kemana saja, apakah selama ini dia melakukan perjalanannya memang hanya dari warehouse ke gudang atau sebaliknya atau dari ke pabrik, itu juga tetap kita harus laporin ketika audit tiap tahun. Dari tadi aku ngelihat ada sepatu di tengah ini. Ini sepatu model apa dan kenapa sampai eksklusif banget dikasih box kayak gini? Ya, jadi ini tuh sepatu yang tadi saya sebut model boots terkenal dari Gino Mariani. Terkenal dalam artian bestseller juga, pelanggan juga suka. Ya, jadi ini ceritanya adalah sepatu Elario 2. Kita ini ceritanya awalnya dulu, jadi sebelum ke sana kita tuh punya di Gino Mariani ada free shoe polish treatment. Jadi buat teman-teman atau pelanggan yang memang punya sepatu Gino yang mau dirawat, bisa dibawa ke Gino Mariani, terus untuk diperbaiki secara gratis ya, tidak ada biaya. Nah, karena ada hal tersebut, ada satu customer kita yang memang datang dengan sepatu ini, kita melihatnya sebagai suatu, wah sepatunya masih bagus tapi udah, apa ya bahasanya, vintage mungkin ya. Jadi dia bawa untuk dibenerin, dibersihin, terus kita lihat sebagai, wah ini sepatunya masih bagus, boleh nggak kita simpan untuk ya showcase lah ya buat di toko kita, karena ini menarik banget. Wah gimana dong, terus saya jadinya pakai sepatu Pak. Kita apresiasi beliau dengan kita kasih sepatu baru. Jadi ceritanya memang ini adalah merepresentasikan kita sepatu Elario ini, kita kemarin daftarkan di MURI juga, Museum Record Indonesia, sebagai sepatu boots yang terlama yang masih diproduksi. Ini kurang lebih dari 2012 kita masih tetap produksi, kurang lebih udah hampir 13 tahun.
kita selalu produksi sepatu ini dan ini mewakili dari sepatu Elario tersebut. Jadi kita ngelihat benar-benar customernya si bapak tersebut bawa sepatu yang benar-benar ini masih dipakai sama beliau waktu dia bawa. Jadi kita masih appreciate sepatunya masih bagus dan kita minta tolong untuk sepatunya di display. Bapaknya kita kasih sepatu. Ini menarik sih. Dan memang ini sepatu yang best seller kita, Mbak, Elario. Oke, jadi sepatu terlama. Berarti bapaknya pun memakai juga mungkin udah around 13 tahun. Betul. Dari awal maksudnya modelnya keluar dia beli sampai sekarang. Masih bagus sih emang masih bagus. Ya. Untuk Gino Mariani sendiri ekspansinya, strategi ekspansi mungkin 2-3 tahun ke depan atau mungkin jangka panjangnya apa? Apakah ada mau ekspansi bahkan ke kota-kota yang lebih kecil lagi di Indonesia atau gimana? Kita terus gembangin toko, Mbak, ekspansi, buka-buka toko juga karena memang selama ini mungkin kita bisa bicaranya marketing yang terbaik adalah kita buka toko. Karena buka toko itu menurut kita paling pas, deket ke pelanggan, orang carinya gampang. Oh gitu ya, Mas? Betul, karena kalau compare ke online juga seperti itu, Mas? Karena kita masih sepatu yang beberapa pelanggan kita tuh harus pegang. I see. Masih seperti itu. Kita bisa bilang banyak, bukan sedikit yang masih memang harus lihat sepatunya, fitting, pengen lihat kulitnya. Karena kita juga melihat dari feedback dari pelanggan, banyak yang di mana sih tokonya gitu, meskipun dia sudah lihat online, dia tetap pengen ngunjungin fotonya. Nah, menurut kita itu salah satu yang mungkin keunggulan Gino ya, Mbak. Kita pengennya marketingnya itu hadir deket sama pelanggan, ada di mana aja. Terakhir itu kita buka di MKG, juga rencana kita ada buka di Kota Makassar lagi, tapi nanti kita belum bisa spill. Tapi ya kita tetap buka-buka toko untuk ke depan. Tapi kita masih utamain dulu masih di Indonesia. Karena kalau Indonesia sendiri kan pulaunya besar ya. Itu aja kita menurut kita 40 besar tapi belum semua tuh, Mbak. Masih susah juga, ada yang susahan juga nyari toko kita. Oke, jadi fokusnya di Indonesia dulu. Indonesia dulu. Tapi nanti mungkin next time-nya akan ke luar negeri juga. Mungkin terdekat Asia dulu. Asia dulu ya. Amin. Semoga ya, Mas ya.